Pencemaran sampah plastik telah mencapai titik kritis yang mengancam keseimbangan ekosistem dan kesehatan bagi manusia. Data terbaru menunjukkan bahwa plastik yang dibuang semakin mencemari sungai, laut, dan daratan, sehingga mengakibatkan dampak lingkungan yang signifikan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan sampah plastik di Indonesia mencapai 64 juta ton per tahun dan sekitar 8 juta ton plastik masuk ke lautan, mencemari habitat laut dan mengancam kehidupan laut. Selain itu, mikroplastik partikel kecil yang terbentuk dari plastik yang susah terurai telah ditemukan dalam berbagai jenis makanan laut, sehingga para ahli lingkungan mengingatkan bahwa pencemaran plastik bukan hanya masalah estetika, tetapi juga krisis ekologis dan kesehatan. Plastik yang tidak terurai dapat bertahan di lingkungan selama ratusan tahun, sehingga dapat menyebabkan kerusakan jangka panjang pada ekosistem. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan mengenai pengelolaan sampah plastik dengan cara pembuatan dan karakterisasi bioplastik dari limbah sayur menggunakan metode ramah lingkungan. Berikut adalah roadmap dari penelitian ini. Selanjutnya, latar belakang dari penelitian ini yaitu pemanfaatan limbah makanan sebagai sumber bahan baku bioplastik merupakan hasil yang sangat diharapkan karena secara signifikan dapat meningkatkan keberlanjutan ekonomi. Dan ini merupakan pengambilan gambar sampel limbah sayur di Pasar Impres, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana cara membuat bioplastik dari limbah sayuran dengan metode ramah lingkungan berbasis air dan bertujuan untuk membuat dan mengkarakterisasi bioplastik yang dihasilkan dari limbah sayur kelor, limbah sayur bayam, dan limbah sayur kangkung. Berikut adalah tahapan proses pembuatan bioplastik. Pada tahap karakterisasi bioplastik diperoleh hasil analisis kuat tarik bioplastik yang kuat tariknya terbaik, yaitu sayur bayam dan nilainya yang mana mendekati nilai kuat tarik bioplastik pada penelitian yang dilakukan Zhang Deng dan kawan-kawan tahun 2011 dalam Jain dan kawan-kawan tahun 2017. Tahap karakterisasi bioplastik yang kedua yaitu analisis daya serap air. Pada tahap terakhir karakterisasi bioplastik yaitu analisis aktivitas antioksidan. Semua sampel nilai antioksidannya sangat lemah. Berikut hasil analisis elongasi pada sampel limbah sayur bayam. Berikut hasil analisis modulusium pada sampel limbah sayur bayam. Berikut hasil pelapisan bioplastik dari limbah sayur kangkung dengan polyeugenol. Berikut data nilai elongasi pada sampel bioplastik PVA atau ZNO nanopartikel 1%. Modulusium diperoleh dari perbandingan nilai kuat tarik terhadap nilai elongasi. Bioplastik diaplikasikan pada buah apel yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan bioplastik dalam melindungi produk. Pada penelitian ini, warna apel yang disimpan dalam keadaan terbuka mengalami perubahan dari hari ke-1. Pada sampel yang ditutupi plastik bisa mengalami pencoklatan pada hari kedua. Sedangkan pada sampel yang ditutupi bioplastik, PVA polyeugenol bisa bertahan sampai hari ke-5. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya reaksi pencoklatan, salah satunya adalah enzim. Berdasarkan grafik di atas menunjukkan bahwa bioplastik dapat terdegradasi sempurna dalam waktu kurang lebih 1 minggu, di mana bioplastik PVA dapat terdegradasi dalam tanah selama 5 hari, sedangkan bioplastik PVA polyeugenol 0,1, 0,2, dan 0,3% dapat terdegradasi dalam 8 hari. Sehingga kesimpulan dari penelitian ini yang pertama yaitu film bioplastik yang berhasil dibuat mempunyai sifat fleksibel dan freestanding film, antioksidan, antibakteri, dan mudah larut dalam air. Bioplastik dari limbah sayuran memiliki sifat mekanik yang mirip dengan bioplastik lainnya. Yang kedua, bioplastik yang dihasilkan sangat potensial untuk diaplikasikan sebagai kemasan aktif.